dan itu dipecahnya menjadi beberapa level ya, mulai dari level 0, 1, 2, dan 3, dan seterusnya. Nah, tapi kalau di sini kita mencobanya tidak sampai level yang paling bawah sekalipun ya, jadi cukup mungkin sampai level 2 ataupun 3 lah gitu. Nah, di sini kalau kita lihat ya, di pemodel proses dan tujuannya itu jelas ya. Pertama itu kita mampu menjelaskan pengertian proses modeling ya. Jadi kita buat model yang berupa representasi dari abstrak gitu ya. Jadi kita buat proses awal sampai akhir, tapi dibuat dalam satu model saja. Nah, di sini kita tujuannya juga membangun sebuah data flow diagram ya. Kenapa ini disebutnya sebuah data flow diagram? Karena kita memfokuskan satu proses inti hanya cukup satu DFD ya. Tapi DFD ini kita pecah menjadi beberapa level. Ya. Jadi kesulitan dari DFD itu ada di situ ya. Pada saat kita mau memecahkan menjadi beberapa level. Nah, makanya di sini untuk model DFD ya, dia termasuk dalam istilahnya dalam model driven ya. Jadi ini kita bisa menurut definisi ya, itu kita bisa menggambarkan sistem yang prioritas ya. Vectorial system model untuk dokumennya dan bisa untuk validasi dari beberapa sistem yang sudah ada. Nah, maksudnya seperti apa? Jadi kalau misalkan kita bikin sistem informasi ya, yang seperti misalkan yang ada di Indomaret itu kan yang bekerja tidak hanya bagian kasir saja ya, tapi yang bekerja itu bisa berupa supplier atau manajer ya. Lalu apalagi misalkan kalau tidak satu lebih ke laporan ke atasannya, korporatnya ya. Nah, itu semuanya bekerja dalam satu proses DFD tadi. Nah, makanya setelah kita punya entitas minimal 2 ya, karena kewajiban kita buat div itu sebenarnya itu minimal harus 2 entitas ya. Karena di satu sisi kalau secara dasarnya kita jual beli kan ada yang namanya pembeli sama ada namanya penjual. Ya, jadi harus melibatkan minimal 2 entitas tadi. Nah, sehingga di sini dengan adanya div itu kita mendesain sama mengkonstruksi ya untuk sistem yang bisa dikembangkan lebih lanjut ya. Tentunya untuk di sini model itu lebih ke representasi ya, yang bisa kita lihat secara langsung. Ya, jadi tidak hanya sekedar gambar yang mempunyai beribu-ribu kata ya, tapi juga bisa digunakan sebagai kita mencoba untuk analisis si proses yang ada di perusahaan tersebut ya. Ya ibaratnya kita punya suatu definisi dari analisis ya, kita bisa tahu kelebihan, kekurangan sama opportunity atau misalkan hambatan ya. Itu yang bisa dijelaskan dalam sistem analisis ya. Kenapa di sini APSI itu pasti ada kata-katanya, ada salah satunya adalah analisis ya. Karena analisis itu dia bisa melihat apakah ada kelebihan sama kekurangan tadi ya. Nah, setelah itu baru kita lihat secara contohnya di sini ya. Ini ada 3. Yang pertama itu ada struktur analisis, yang kedua information engineering, yang ketiga adalah object oriented analysis. Jadi hanya sekedar contoh saja ya untuk di enterprise modeling ini. Kalau di mana di bagian information engineering itu ya, itu kita bisa melihat apakah desainnya itu sudah sesuai, tidak hanya berdasarkan bahasa pemrogramannya juga, tapi kita bisa melihat adanya sinkronisasi antara data sama proses. Nah, tentunya yang kedua yang lainnya seperti struktur analisis sama object oriented analysis memang ini tidak kita pelajari lebih detail ya, karena kita fokusnya ke dalam DFD. Nah, makanya sebelum kita bikin DFD itu kita bikin dulu yang namanya dekomposisi ya. Dekomposisi itu kalau bahasa awamnya itu sendiri ya, itu namanya adalah penguraian ya. Penguraian di mana
kita punya satu proses, itu kita pecah atau diuraikan minimal terdapat 2 subproses ya. Jadi kalau misalkan satu proses kita uraikan menjadi satu subproses, ya itu bukan namanya dekomposisi ya. Jadi biasanya kalau di satu proses itu pasti di dalamnya ada minimal 2 subproses gitu ya. Nah, setelah itu baru di bagian selanjutnya ya, di dalam misalkan subproses itu dipecah menjadi subproses yang lebih kecil lagi ya. Dan untuk penomorannya juga itu juga harus berbeda ya. Misalkan kita punya prosesnya itu namanya the system ya. Nah, the system ini punya penguraian minimal 2, yaitu yang pertama adalah fungsi dari sistem ya. Yang kedua adalah fungsi lain dari sistem. Ya, ini yang disebut namanya subproses ya. Nah, apakah dari yang pertama tadi itu kita bisa uraikan lagi? Bisa juga. Yang pertama adalah aktivitas, yang keduanya adalah aktivitas yang lain gitu. Nah, apakah ini bisa dipecah lagi? Bisa juga. Ya, misalkan dari aktivitas ini menjadi 3 cabang ya. Jadi atau tugas pertama, tugas kedua, dan tugas ketiga. Dan seterusnya ini bisa dipecah menjadi beberapa level ya. Dan kalau kita lihat di sini memang kita menguraikan menjadi subproses itu setidaknya minimal ada 2 jenis ya. Jadi hampir tidak mungkin itu kalau kita pecahkan satu proses itu isinya hanya cuma satu subproses ya, gitu. Nah, ini baru yang dekomposisi ya. Karena dekomposisi ini kita bisa pakai sebagai materi yang ada di DFD ya. Sehingga kalau kita gambarkan secara diagram seperti yang ada di struktur organisasi ya, itu nanti akan seperti ini juga gitu, ya. Karena ini yang namanya disebut sebagai diagram hierarki ya, karena dia sifatnya adalah top down ya, jadi dari atas ke bawah. Nah, kalau kita lihat di sini itu saya lihat di sini ada 3 level ya. Jadi kalau tidak salah saya hitung ya di sini. Karena di sini kan dari 0 baru 1 2 1 dipecah menjadi 2 lagi, baru dipecah lagi menjadi 1 1 1 ya. Nah, ini nanti akan dipakai sebagai uji coba pada saat kita membuat yang namanya DFD ya. Jadi pahami dulu ya sebelum kita masuk ke DFD utamanya, bagaimana caranya kita bisa memecahkan atau menguraikan dari satu proses menjadi beberapa subproses. Ya. Dan subproses itu kita pecah lagi menjadi beberapa subbagian lagi sampai bagian terkecilnya. Nah, perlu diingat kalau kita buat DFD juga ya, itu jangan sampai kita merepotkan kita sendiri itu ya. Jadi kalau misalnya kita punya studi kasus ya, boleh lengkap kita membuat yang namanya DFD, tapi jangan sampai merepotkan kita sendiri juga gitu pada saat kita mau analisisnya. Karena semakin banyak kita memecahkan menjadi level terkecil ya, level 4 atau level 5, itu nanti akan semakin bingung juga kalau kita mau melakukan analisisnya. Jadi rata-rata memang mentok-mentoknya ya kalau biasanya di percobaan di perusahaan itu kalau tidak level 2 itu level 3 gitu. Tapi tentunya jangan terlalu sedikit juga ya kalau pada saat kita mau memecahkan menjadi beberapa subproses ya. Boleh lengkap tapi jangan sampai itu menyulitkan pada saat kita mau melakukan analisis ya. Gitu. Nah, ini untuk yang bagian di dekomposisi. Nah, berikutnya di model konseptual ya, secara logikal ini itu contohnya ada beberapa macam ya. Yang tadi itu ada namanya data flow diagram, itu termasuk dalam proses model ya. Nah, kalau data model atau IRD ini itu nanti akan materi selanjutnya setelah DFD ya. IRD ini lebih ke hubungan antar identitas ya. Jadi sedikit berbeda dengan DFD. Kalau DFD kan lebih ke pemecahan atau istilahnya adalah penguraian dari satu proses menjadi beberapa subproses. Tapi subproses semua itu harus tersambung semua ya. Nah, lalu juga ada interface model, ini konteks diagram ya. Kalau konteks diagram itu di atasnya DFD. Jadi kayak penggambaran DFD tapi yang paling utamanya. Itu namanya di sini interface model. Atau misalkan satu lagi adalah object model, itu YML diagram ya. Ini nanti kalau penggunaannya biasa menggunakan
bisa menggunakan bahasa pemrograman atau beberapa bahasa lainnya gitu. Nah, makanya di sini kalau kita lihat ya, jadi proses modeling itu lebih ke teknik bagaimana kita bisa organisir ya atau mendokumentasikan baik itu strukturnya ataupun aliran datanya gitu. Nah, perlu diingat pada saat kita buat DFD ya, itu pasti tidak ada yang berdiri sendiri ya. Dari baik itu entitas, baik itu proses, baik itu data ya, ataupun misalkan ada kalau tidak satu namanya aliran proses itu sendiri ya. Jadi hampir tidak ada itu satu proses itu berdiri sendiri ya. Jadi semuanya itu memang harus berhubung satu sama lain. Nah, ini contohnya untuk konseptologi model. Nah, kalau DFD di sini itu secara definisinya ada tools ya atau tipe dari proses model itu kita bisa melihat dari aliran data ya yang terdapat dalam sistem. Dan juga sebagai kita bisa melihat performansi ya dari proses kerja itu, apakah entitas A ini sudah sesuai atau belum pada saat melakukan prosesnya itu sendiri. Ya. Nah, biasanya kalau di entitas yang terlibat itu kan pasti ada yang berat sebelah ya. Kadang kalau misalkan kasir memang fokusnya hanya transaksi saja gitu. Tapi ada juga beberapa entitas seperti supplier itu kan nggak hanya transaksi juga ya, tapi juga dia harus melakukan pengiriman gitu. Ya, makanya di situ meskipun job desk-nya memang tidak sama semua ya, tetapi tetap kita harus menggambarkan prosesnya itu di DFD. Ya. Nah, makanya sehingga di sini DFD tersebut ya itu lebih ke tools yang paling populer ya di bisnis proses redesign gitu. Jadi nanti kalau misalnya kalian nanti lihat ya contoh-contoh yang lain seperti di paper ya ataupun di di textbook ya, itu nanti bisa kalian lihat ya. Jadi pasti banyak contoh di mana DFD itu digunakan sebagai sistem analisis dan desain. Dan tentunya di sini kalau kita lihat ya, apakah sistem itu bisa digunakan hanya dalam organisasi ataupun perusahaannya, itu juga bisa gitu. Dan tentunya apakah bisa digunakan selain organisasi atau perusahaan, itu bisa juga misalkan di dalam komputer hardware ya, ataupun software system ya. Nah, kalau di software system kan ibaratnya kita entitas yang terlibat itu ya kalau nggak komputer ya kita sebagai user gitu. Itu juga bisa dibuat sebagai DFD ya. Nah, perlu diingat kalau DFD ini tidak mesti antar orang dengan orang saja ya. Orang dengan mesin juga bisa digunakan sebagai DFD tadi ya. Karena di situ yang namanya entitas itu adalah mereka melakukan pekerjaan ya. Kalau mesin kan pasti bisa menghasilkan sesuatu ya. Artinya mereka sudah capable untuk melakukan yang namanya pekerjaan meskipun tanpa man-nya tadi. Karena kan biasanya kalau mesin itu kan kalau tidak otomatis ya itu bisa secara manual digerakkan oleh manusia tadi. Ya. Nah, sehingga di sini yang namanya komputer hardware ataupun software system itu bisa digunakan untuk dalam pembuatan DFD. Ya. Dan tentunya untuk icon yang digunakan ya, biasanya kalau di beberapa contoh yang lainnya itu kan ada standar yang berbeda ya. Nanti kan akan dijelaskan di slide halaman 12 itu dimana ada yang memakai kotak, ada yang memakai lingkaran gitu untuk pembuatan DFD. Nah, tentunya untuk rules-nya ya, jadi kita harus menamakan itu penomorannya harus unik ya. Jadi sama kayak tadi di komposisi ya. Jadi kita mulai dari angka 0 ya. Nah, dari angka 0 ini kita pecah menjadi 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya gitu. Dan masing-masing dipecah lagi menjadi beberapa subproses sampai ke level berikutnya di sini ya.
Nah, makanya sehingga di sini kenapa nama ini harus lebih unik atau penomorannya gitu, supaya tidak terjadi kesalahan atau duplikasi pada saat kita buat subproses yang ada di DFD. Ya. Nah, kalau misalkan terjadi kesalahan atau duplikasi, itu nanti bisa terjadi outputnya tidak akan sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, dan tentunya DFD itu bukan sebagai flowchart ya. Kalau flowchart kan ibaratnya proses dari mulai sampai dengan proses selesai gitu. Tapi kalau DFD itu adalah kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus ya. Jadi misalkan kayak transaksi seperti di Indomaret ya atau Alfamart itu kan kalau kita buat kalau tidak salah tuh lebih ke input ini ya, makanan atau minuman itu bisa dilakukan oleh si kasir lalu masuk ke dalam sistem informasi ya. Nah, informasi ini itu nanti akan diproses menjadi yang namanya transaksi laporan gitu ya. Nah, di sini bedanya kalau DFD itu tidak ada proses mulai sama proses selesai. Sehingga tentunya di sini juga bukan merupakan keputusan logik ya. Kalau keputusan logik kan kayak ibaratnya kita buat flowchart ya. Flowchart itu kan ada pilihan gateway ya. Kalau misalkan memilih standar, kita bisa melakukan sesuatu ya. Tapi kalau tidak memenuhi standar, ya kita harus balik ke proses sebelumnya. Gitu. Nah ini makanya bedanya antara DFD sama flowchart, itu perbedaan ada di situ. Ya. Dan juga untuk levelnya juga ya, itu juga harus tidak boleh ada nomor yang sama. Ya. Nah misalkan seperti ini, ya. Ini saya lupa kalau nggak salah ini ya. Ini salah satu proses ya, di mana kita akan memecahkan menjadi proses yang lebih kecil gitu ya. Misalkan inputnya adalah I1 dan I2 ya, lalu outputnya adalah O1. Nah, yang kan kita pecah itu hanya adu lilih saja ya. Nah, ini ternyata dipecah menjadi 3 subproses. Nah, arahnya itu juga harus sama juga ya. Jadi misalkan ada dari I1 nih, nah I1 ini kan masuk 1 nih. Nah, di sini kalau kita lihat ada 3 subproses ya, A1, A2, dan A3. Nah, perlu diingat inputnya itu hanya ada 2, ya, I1 dan I2. Gitu. Nah, baru setelah itu ini boleh bebas sesuai dengan yang kita pecahkan tadi, asalkan pada saat nanti output, ya, itu juga harus tetap 1. Ya, jadi misalkan ini inputnya 2, ya, outputnya 1. Ya. Makanya di sini inputnya juga harus 2, outputnya juga 1. Ya. Nah, untuk kebebasan mengenai pembagian masing-masing proses itu bisa dibebaskan tergantung dari kebutuhannya tadi. Ya. Nah, tentunya di sini juga mereka membutuhkan yang namanya data ya. Nah, data ini nanti akan dimasukkan ke dalam salah satu subproses. Nah, perlu diingat yang namanya proses atau subproses di sini itu biasanya dilingkari ya, bukan pakai kotak. Tapi ada juga standarnya juga beda-beda ya. Kalau misalkan ada pakai kotak juga bisa, asalkan harus mengikuti standar yang sesuai dengan di slide halaman 12 nanti. Nah, makanya di sini leveling ini jangan sampai pada saat kalian memecahkan satu DFD ya, itu jumlah input sama outputnya itu berbeda. Gitu. Itu intinya di situ ya, kalau kita mau memecahkan menjadi beberapa level. Nah, tentunya untuk 4 elemen DFD ya, itu ada 4 ya. Yang pertama proses, data flow kedua, yang ketiga data store, yang keempat ada external entity. Ya. Nah, yang paling terakhir itu kan entitas yang terlibat ya, jadi bisa orang, bisa organisasi, atau sistem ya. Kalau misalkan kita mau menganalisis di dalam sistem komputer tadi ya. Nah, yang ketiga ini data store itu adalah kumpulan data ya. Jadi hampir setiap kita buat DFD ya pasti ada yang namanya data store atau data yang kita simpan ya. Misalkan kayak data transaksi jual beli ya.
yang ada di Indomaret itu ya kita butuhkan sebagai data store. Ya. Kalau data flow itu baru apa namanya satu data tunggal atau kembali pada suatu data selalu diawali atau berakhir pada suatu proses. Ini nanti akan kita jelaskan di berikutnya. Nah, untuk yang proses baru yang kayak tadi ya. Jadi proses ini nanti akan bisa kita pecah menjadi beberapa level. Itu yang pertama tadi ya proses. Nah, setelah itu baru kita pakai notasinya ya. Nah, notasi yang sering digunakan sebenarnya ada di DeMarco and Jordan ini yang sering digunakan ya. Tapi kalau kalian misalkan mau menggunakan yang sebelah ini, Gen and Samsung Simba juga ya silakan gitu. Cuman apa namanya pada saat kita membuat DFD kita harus memakai standar yang mana terlebih dahulu ya. Tapi biasanya kalau yang sering digunakan itu yang di sebelah kanan yaitu DeMarco. Nah, mungkin perlu kalian lihat dulu ya di bagian kanan ini itu untuk yang pertama itu adalah namanya di sini proses ya. Nah, proses itu kan kayak ibaratnya kita menamai suatu pekerjaan, misalkan membuat apa namanya transaksi ya, lalu misalkan melakukan penjualan atau melakukan pembelian, itu namanya adalah proses. Jadi di sini nama proses itu kita namakan dan jangan lupa diberikan nomornya ya. Nomor itu kayak tadi yang ada di apa namanya di komposisi ya. Jadi ada 0, ada 1, ada 2, nanti kalau dipecah lagi menjadi 1, dan seterusnya. Nah, di sini baru kita apa namanya? Diberi nomor ya. Nomor itu harus unik ya. Jadi nggak boleh ada yang sama. Lalu antar proses atau antar entitas kita butuh yang namanya data flow. Ya, jadi apa namanya notasinya adalah tanda panah ini ya. Jadi arahnya mau kemana? Apakah mau ke arah input ataupun output? Dan tentunya data flow ini harus sama inputnya, sama juga outputnya pada saat kita mau memecahkan menjadi beberapa level. Ya. Lalu juga ada datanya data store ya. Jadi data store ini data yang kita simpan misalkan di salah satu subprosesnya atau misalkan yang mendapat entitas tadi. Ya. Misalkan data transaksi, ya kita simpannya pada saat di proses apa namanya transaksi penjualan dan pembelian. Nah, satu lagi yaitu namanya entitas ya. Nah, entitas ini adalah orangnya atau sistem yang digunakan. Misal kalau di Indomaret itu kan ada penjual dan pembeli ya. Dari penjual itu ibaratnya kasir, pembeli itu adalah yang beli di Indomaret. Nah, itu minimal ada dua ya, ada dua di situ. Ada kursi hijau. Nah, makanya di sini untuk entitas itu ya, itu minimal harus apa namanya ada dua. Jadi hampir tidak mungkin ada hanya satu saja gitu, untuk di FT-nya. Ya. Oke, sebentar. Untuk di FT-nya ini cukup. Oke. Oke, mungkin sebelum kita ke set berikutnya ya, kita break terlebih dahulu selama 3 menit. Jadi kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan.
Kita teruskan lagi ya ke slide berikutnya. Jadi contoh dari penggunaan notasi DFD ini nanti akan seperti ini ya. Jadi misalkan dari konteks diagram ini yang paling utamanya ya, karena termasuk di interface model. Nah, jadi entitas pertama itu kita minimal itu ada 2 ya terlibat. Jadi misalkan kalau di sistem informasi di Indomaret lah itu minimal harus ada 2 antara kasir sama pembeli. Ya. Nah, di sini ada interaksi antara entitas A dan entitas B itu harus diawali dengan namanya proses namanya informasi sistem di sini. Ya. Nah, ini kebetulan ini pakai apa ya, lupa. Di sini tuh di Gain and Sarson simbol ya. Jadi yang simbol yang ke sebelah kiri di mana ini masuknya ke dalam proses. Nah, baru setelah itu kita pecah menjadi level 0 DFD ya. Jadi dari konteks diagram kita pecah menjadi level 0 DFD. Nah, yang dipecah itu ini ya. Yang dipecah itu adalah ini. Nah, dipecah menjadi ada 3. Ya, jadi proses T, U, dan V. Nah, perlu kita lihat di sini ada yang namanya input sama output ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, output yang keluar dari proses 0 itu ada 2 ya, jadi Y sama Z ya. Jadi Y sama Z itu ada yang keluar ini, yang satu lagi ada di sini ya. Jadi jumlahnya cocok ya. Nah, kalau yang input hanya satu saja yaitu X ya. Ini X ini. Jadi yang masuk itu adalah X ya. Jadi inputnya hanya satu saja ya. Kalau kita membicarakan hanya dalam satu proses ini saja gitu. Jadi jumlah input sama outputnya itu sama. Nah, apakah dengan adanya data store ini itu bisa membedakan input sama output? Itu jelas beda ya, karena di sini yang namanya konteks diagram itu kita fokusnya hanya di bagian prosesnya saja. Jadi data store ini ibaratnya di luar proses yang di atas tadi. Ya. Jadi yang kita fokusnya ini hanya sebatas di jumlah input sama outputnya. Ya. Nah, baru di sini untuk antara 3 proses ini, mereka harus selalu berhubungan ya. Jadi baik itu proses T, proses U, dan proses V, ini harus semuanya hubungannya ada ya. Jadi nggak mungkin ada yang berdiri sendiri. Makanya di sini kita harus melihat dari jumlah input sama outputnya terlebih dahulu ya. Misalkan dari entitas A, itu yang masuk itu adalah X, yang keluar adalah Y. Ya, kalau dari prosesnya ya. Nah, ini kita lihat dua-duanya ini terhubung dengan 2 proses ya, T sama U ya. Nah, lalu yang input sebagai entitas B itu terhubung dengan proses V karena di sini outputnya adalah hanya 1 ya. Makanya di sini semua jumlah input sama outputnya ini sama semua ya, T, U, dan V ya. Ini juga harus terhubung semuanya juga. Jadi nggak mungkin ada prosesnya itu berdiri sendiri ya. Nah, lalu berikutnya kita pecah menjadi level 1 DFD ya. Nah, yang mau dipecah yang mana dulu nih? Misalkan itu adalah proses 2. Nah, proses 2 ini itu kita pecah lagi ya. Nah, perlu diingat yang di proses 2 inputnya ada berapa ya. Misalkan inputnya itu ternyata hanya B saja kalau kita lihat di sini ya. Nah, kita lihat sini ada B saja kan, berarti hanya ada 1 ya. Nah, kalau yang di outputnya itu ada 2, Y sama A. Ya, di sini Y sama A ini outputnya ada 2. Gitu. Dan tentunya jangan lupa di sini ada input output khusus untuk data store. Ya, jadi walaupun kita pecah pun ini tetap jumlahnya juga sama. Ya. Nah, kita pecah menjadi 3 subbagian lagi yang di proses nomor 2 ya. Jadi tiga-tiganya ini harus saling terhubung. Ya, jadi nggak boleh ada yang berdiri sendiri. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini kan A dan Y itu kita pecahkan menjadi sebagai output ya. Jadi jumlahnya itu harus sesuai gitu ya. Nah, apakah kita bisa memecahkan lagi dari level 1 DFD proses 2 itu kita bisa lagi ya. Itu namanya level 2 di proses misalkan kita ambil yaitu 2.2 ya. Nah, 2.2 ini itu jumlah input sama outputnya berapa ya. Jadi misalkan inputnya adalah H ya.
dan G. G itu adalah output. Nah, di sini kita lihat inputnya 1, outputnya 1G di sini. Ya. Dan juga yang kita pecah itu ternyata ada 3 ya, K, L, sama M. Gitu. Dan perlu diingat, ini juga terlibat dengan data store-nya juga. Ya, ini juga sama ya, jumlah masing-masing input sama output. Ya. Nah, jadi nanti kalau kalian nanti mencoba memecahkan DFD ini, itu setidaknya jumlah input sama output, baik itu level 2, level 1, atau level 0 sama konteks diagram, itu semuanya harus sama. Ya. Jadi nggak mungkin ada yang jumlah input sama outputnya itu berbeda. Ya. Makanya trik kesulitan ada yang di level 2 dan level 1 itu bagaimana dia walaupun sebagai subproses ya, tapi tetap harus terhubung semuanya, baik itu input output ataupun data flow ke masing-masing subproses gitu. Ya, jadi ini tergantung sesuai dengan kondisi yang ada di perusahaan gitu ya. Tapi biasanya kalau kesulitannya seperti ini ya, jadi misalkan ternyata kita pecah menjadi masing-masing dua bagian ya, di H1 H2 itu tergantung dari proses yang ada di perusahaan gitu ya. Nah, ini contohnya untuk kita buat DFD ya. Nah, perlu diingat kalau secara keterangannya ya, jadi konteks diagram itu DFD pertama dalam proses bisnis ya. Jadi kita menggambarkan proses itu hanya satu saja ya. Jadi perusahaan retail Indomaret misalkan seperti itu ya. Itu namanya proses 0 ya. Kita tuliskan angkanya pun itu kita tulisnya angkanya adalah 0. Misalkan 0 ya. Jumlah inputnya berapa, outputnya juga berapa ya, dari proses ke masing-masing entitas tadi. Karena kalau kita sudah menentukan jumlah input sama outputnya dari awal ya, misalkan inputnya 5, outputnya 6, nanti pada saat kita mau memecahkan atau menguraikan menjadi level yang di bawahnya, level 0, 1, 2, dan 3, itu jumlahnya harus sama ya. Jadi nggak mungkin ada yang berbeda. Nah, di bawah konteks diagram, baru kita masuk ke level non diagram. Ya, jadi, menunjukkan semua proses utama. Jadi, proses yang angkanya 0 tadi ya, yang nomornya 0, itu kita pecah menjadi beberapa angka tadi. Misalkan proses satunya apa, 2 apa, 3-nya apa. Ya, tapi tetap hampir mirip kayak konteks diagram tadi ya, cuman bedanya dia jumlah prosesnya itu lebih dari satu. Ya. Kalau konteks diagram, jumlah prosesnya hanya satu saja. Ya, itu bedanya antara konteks diagram sama DFD level 0 diagram. Nah, kalau level 1 baru kita pecahkan dari setiap proses sama level 0. Ya. Jadi misalkan proses induknya dipecah nih, jadi katakanlah menjadi 3 proses anak, maka 3 proses anak ini secara utuh ya, itu menyusun proses induk yang ada di atasnya gitu. Ya. Jadi benar-benar nggak kayak flowchart ya. Kalau flowchart kan benar-benar kayak aliran proses dari awal sampai akhir. Kalau di sini lebih ke kita memecahkan proses menjadi subproses ya. Tapi harus secara utuh menyusun proses yang ada di atasnya. Nah, setelah level 1 baru kita masuk ke level 2, yaitu level 2 itu lebih ke level yang lebih rinciannya lagi ya. Jadi biasanya kalau untuk pemecahan studi kasus ya, kita ya cukup mungkin hanya sampai level 2 atau level 3 gitu. Apakah bisa sampai level 50 atau misalnya level 100 ya bisa aja gitu. Cuman itu pasti akan kesulitan sendiri lah nanti kalau pada saat kalian buatnya juga. Karena kesulitan pada saat pembuatan DB itu dimulai pada saat di level 1 ya. Karena level 1 itu kan kita memecahkan dari masing-masing setiap proses tadi
Ya. Di satu sisi kita harus menyamakan jumlah input sama outputnya, di satu sisi kita harus menyamakan aliran data apakah sudah sama atau belum antara entitas sama proses tadi. Ya, jadi jangan sampai ada yang beda arahnya, lalu juga beda jumlah input sama outputnya. Nah, ini mungkin ada contoh kalau untuk penyusunan DFD yang karyawan ya dalam sistem absensi ya. Jadi kita pakai diagram itu yang mana tadi? Kalau satu DeMarco Jordan ya, yang sebelah kanan. Nah, ini kalau kita lihat ini sebagai yang namanya konteks diagram ya. Jadi konteks diagram itu apa namanya? Semua jumlah proses itu hanya satu saja. Jadi kalau apa namanya kita penurunan itu nih kita memberikan angka 0 ya. 0 sistem. Nah, yang terlibat itu siapa aja kalau misalkan di absensi misalkan karyawan di kantoran ya? Satu antara karyawan yang menggunakan aplikasi tersebut, satu lagi adalah bagian HRD atau PSDM ya. Ini biasanya nama masing-masing perusahaan itu kan beda-beda ya. Ada yang namanya SDM, ada yang namanya HRD ya. Itu sesuai dengan perusahaan mereka yang menamainya. Nah, jadi yang karyawan itu entitas luar yang karyawan diwajibkan melakukan presensi ya. Yang kedua, PSDM itu yang lebih ke administrasinya, jadi entitas luar personalia dan sumber daya manusia. Nah, inputnya itu apa aja? Ya, inputnya itu berupa data karyawan sama data presensi. Ya, kalau data presensi kan jelas ya. Kalau kita apa namanya kita pakai face ini ya, sebentar. Nah, di sini kita lihat untuk yang data presensi itu masuk ke dalam apa namanya meliputi wajah karyawan ya, ini melakukan presensi. Nah, setidaknya kalau kita pada saat kita melakukan presensi, kita menggunakan face apa namanya face unlock seperti itu ya untuk apa input data presensi tadi. Dan satu lagi itu ada namanya data karyawan. Ya, jadi beda ya data antara presensi sama karyawan tadi. Kalau presensi kan tergantung dia inputnya jam berapa gitu. Apakah di jam 7 atau jam 8 atau jam 9 ya. Karena kan masing-masing karyawan kayak misalnya di pabrik kan pasti kan shiftnya beda-beda ya. Ada shift pagi, shift siang, sama shift malam gitu. Kan pasti jamnya juga beda-beda gitu. Nah, pada saat kita melakukan presensi, maka data karyawan juga itu bisa otomatis masuk. Karena data karyawan itu terbaca sesuai dengan wajahnya dia gitu ya. Jadi kita masuk apa namanya ke dalam si presensi tadi, maka data karyawan juga menyertai untuk memasukkan datanya tersebut ke dalam sistem presensi gitu. Ya. Jadi yang masuk itu tidak hanya data presensinya saja, tapi juga data karyawan. Gitu. Nah, data karyawan ini juga banyak ya. Misalkan ada nomor induk karyawan, nama, bagian apa, jabatannya, terus gajinya juga berapa. Gitu. Ya. Nah, sehingga nanti setelah itu mereka mendapatkan input dari sistem presensi ya. Inputnya itu berupa yang namanya laporan presensi. Ya, setelah mungkin per bulan lah gitu. Itu dapat berapa gitu. Nah, tentunya laporan presensi itu kita bisa dianggap sebagai input ya kalau dari sisi karyawan. Ya. Nah, tapi kalau misalnya outputnya dari sistem presensi. Ya, karena yang namanya PSDM juga mereka membutuhkan input laporan presensi dari sistem presensi karyawan tadi. Ya, seperti itu. Nah, ini baru untuk DFD, konteks diagram level 0 ya. Nah, di sini kita masuk ke level 1 karena kalau di DFD level 0 ya itu pasti sudah kita pecah menjadi beberapa bagian gitu. Nah, ini saya lupa kalau nggak salah DFD level 0-nya harusnya ada ya. Nah, kita langsung masuk ke DFD level 1 dulu ya. Jadi apa namanya tadi kan ada namanya 3 proses ya. Nah, 3 proses itu ada proses data karyawan, presensi, sama pembuatan laporan presensi. Ini nanti yang akan dipecahkan dari level 0 tadi. Level 0 tadi kan itu
entitasnya masih tetap 2 ya. Nah, data yang kita bukan apa saja, data kalau tidak satu di mana kalau kita buat apa namanya presensi ya, itu nanti akan dibedakan sesuai dengan apa namanya kebutuhannya ya. Karena yang namanya data karyawan itu ibaratnya kayak data statis ya, statis di mana apa namanya mereka pun bisa merubah hanya cukup di bagian misalkan jabatan, gaji ataupun bagiannya saja. Tapi kalau nomor induk sama nama kan itu nggak bisa dirubah gitu ya. Nah, tentunya di sini data karyawan 2 itu nanti dibutuhkan pada saat kita mau melakukan proses yang lebih apa namanya lebih lanjut ya, atau misalkan lebih advance, misalkan untuk digunakan sebagai kebutuhan penggajian karyawan gitu. Karena makanya di sini data karyawan itu tidak cukup hanya satu saja, tapi buat database itu sebanyak minimal 2 gitu. Dan juga ada data presensi ya, presensi juga ada 2. Kalau presensi pertama itu meliputi wajah karyawan yang melakukan presensi ya. Yang kedua baru menteri ID presensi, citra wajah karyawan, tanggal dan waktu presensi dilakukan ya. Kan yang namanya kita melakukan presensi pun pasti kan datanya baru ya. Setiap hari kan pasti menambah terus gitu. Jadi misalkan hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu kan pasti nambah terus apa namanya data tersebut. Apalagi kalau jumlah karyawannya itu lebih dari 100 ya. Itu pasti banyak banget. Kalau untuk presensi ini kita pecahkan menjadi 2 bagian. Nah, ada tabel karyawan sama tabel presensi, ini lebih ke penyimpanannya ya. Jadi apa namanya, kayak kita punya data atau misalkan saya namanya untuk penyimpan database di hosting luar negeri ya, itu pasti ada semua. Tapi biasanya kalau untuk perusahaannya ya, punya hosting masing-masing ya. Karena mereka pasti juga membayar jasanya itu dari pihak ketiga gitu. Supaya tidak repot lah kalau kita membuat apa namanya database perusahaan tersendiri. Nah, nantinya prosesnya itu berupa namanya laporan presensi ya. Jadi laporan presensi karyawan ini per bulan berisi nomor induk, nama, bulan, tahun, dan total potongan. Nah, makanya di sini nanti level 1, level 0, nanti level 2 itu nanti masuk ke 1 ya, sama 1 2 itu dipecah menjadi bagian itu. Nah, setidaknya di sini level 2 itu kita pecah apa namanya menjadi minimal ada 2 subproses ya. Jadi data flow-nya itu harus sama ya. Jadi jangan sampai ada yang beda, dan juga jumlah input sama output-nya itu juga harus sama ya. Jadi misalkan dari level 0 atau konteks diagram itu inputnya ada 5, outputnya ada 6, maka di bawah-bawahnya juga di level berikutnya itu semuanya harus sama ya. Jadi jangan sampai ada yang beda. Nah, ini untuk level 3-nya ini kalau misalkan mau dipecah menjadi beberapa level. Sehingga dari yang kita pelajari ya, yang namanya perbedaan di sama pusat itu, karena ya kalau proses di DFD itu dapat dioperasi secara bersamaan ya, atau paralel ya. Jadi apa namanya kayak transaksi di Indomaret lah, itu semuanya kan berjalan bersamaan gitu ya. Tapi kalau di flowchart itu bedanya dia harus apa namanya nunggu dulu apa namanya proses berikutnya ya, setelah proses yang sebelumnya itu sudah selesai gitu. Makanya di sini bedanya kalau DFD itu bisa berjalan bersamaan, dan juga proses di flowchart itu bisa dieksekusi hanya 1 kali saja pada waktu itu ya, yang kita tentukan lebih. Nah, kalau DFD itu juga bisa menampilkan aliran data ya. Tapi kalau di flowchart atau apa namanya kita yang buat dari proses awal sampai proses akhir, yang ditampilkan itu adalah aliran kendalinya saja dari misalkan proses tadi. Ya, jadi bedanya di situ ya. Kalau di FD kita bisa memunculkan data, aliran data, kalau di flowchart itu kita memunculkan aliran si prosesnya tadi.
ya. Nah, maka di sini satu lagi, proses di dalam satu DFD itu dapat menghasilkan perbedaan apa namanya, istilahnya aksi reaksi lah gitu. Jadi kalau misalkan kita lakukan satu kesalahan atau misalnya kita lakukan apa namanya, satu kelebihan pun pasti akan menampilkan reaksi yang berbeda gitu ya. Nah, kalau di Koca kan itu konsisten ya secara apa namanya waktunya gitu. Jadi benar-benar apa namanya, kita lakukan sesuai standar, itu bisa langsung teruskan ke proses berikutnya. Kalau misalkan gagal, kita mundur ke proses sebelumnya situ. Ya, jadi di sini untuk perbedaan antara DFD dan konsep adalah seperti ini ya. Tapi kita fokus ke DFD-nya di sini karena merupakan materi inti dari mata kuliah APSI. Nah, tentunya di sini juga ada rules-nya ya untuk DFD juga, di mana apa namanya, proses antar entitas pun kalau tidak ada proses itu dianggap ilegal. Karena yang namanya kayak tadi ya, kalau kita buat konteks diagram tadi, antar entitas itu harus apa namanya, bukan dihalangi ya, itu harus dilewati oleh misalkan proses. Jadi nggak mungkin langsung antara entitas ini ke entitas yang lain gitu. Ya, jadi ini ilegal. Lalu juga apa namanya, misalkan entitas ke data store-nya langsung, itu juga nggak boleh. Jadi harus melalui proses terlebih dahulu. Sama ini juga gitu juga, ini nggak boleh juga. Atau misalkan antar data store secara langsung juga itu nggak boleh. Jadi harus melalui proses. Maka di sini kita membutuhkan proses yang menjembatani antar entitas ataupun antar data store atau dari entitas ke data store. Jadi kita butuh yang namanya proses ini. Maka disebut sebagai data flow yang secara legal gitu ya. Jadi nggak mungkin ada yang apa namanya, istilahnya itu antar entitas itu tanpa proses itu nggak mungkin ada. Gitu. Nah, untuk data dictionary-nya ya, jadi apa namanya, kita membutuhkan kontennya seperti nama dari item tersebut apa, lalu apakah ada aliasnya, lalu ada deskripsinya, sampai dengan data struktur gitu ya. Jadi nanti kalau kalian misalnya dicoba untuk pembuatan DFT-nya ya, itu nanti akan seperti ini. Ya, jadi kita pecahkan satu dari atas ya, lalu menjadi 3. Nah, masing-masing itu kita pecahkan lagi menjadi beberapa subproses ya. Tapi biasanya kalau untuk di studi kasus ya kita cukup hanya misalkan sampai level 2 saja gitu ya. Karena kalau misalkan makin banyak level, itu nanti akan menyulitkan kita untuk melakukan analisis yang ada di perusahaan ya. Jadi setidaknya kita harus mencoba apa namanya, DFD itu secara logis ya. Gitu. Nah, oke. Mungkin untuk pilihan hari ini kan untuk DFD ya. Jadi ini sudah cukup seperti biasa ya. Jadi untuk absensi perkuliahannya ini saya coba cek satu-satu ya. Oke. Oke. Yang pertama Gus Bina ada? Hadir, Pak. Oke, sebentar. Oke, Gus Bina ada. Syafira? Hadir, Pak. Oke.